Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Mufti selaku dosen mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas virtual ini. Adapun topik yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah penanganan risiko keamanan digital. Perkenalkan, saya Tika Fitriani yang akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah ada Anggita Rahmanantia, ada Khuratul Aini Fauzia, dan Nisa Fitriani. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian materinya. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Anggita. Kepada Mbak Anggita, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan perspektif risiko dalam keamanan digital. Risiko dalam keamanan digital merupakan bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi pada perlindungan sistem digital. Risiko keamanan digital menurut pendapat Hari, anggota Dewan Pengawas Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia, terbagi menjadi dua, yaitu risiko publik dan risiko lembaga. Risiko publik misalnya ketidaktepatan informasi berita yang bisa menimbulkan hoaks. Sedangkan risiko lembaga seperti input data pasien oleh pihak rumah sakit menggunakan aplikasi yang belum sempurna sehingga berpotensi bocor. Selanjutnya, dinamika risiko ekosistem layanan digital. Ekosistem digital adalah sebuah kumpulan teknologi informasi yang saling terintegrasi dan terkait, yang dapat digunakan sebagai kesatuan yang utuh. Sistem yang terbentuk kemudian dapat digunakan dan diisi oleh banyak pihak dalam bisnis, mulai dari pelanggan, pemasok, penyedia data, pihak pemerintah melalui dinas terkait, berbagai bentuk layanan dari bisnis lain, dan lain sebagainya. Salah satu cara membangun ekosistem yang baik untuk produk vintage adalah terjaminnya keamanan data sensitif yang dimiliki oleh pelanggan. Jelas industri vintage secara langsung akan memiliki banyak sekali urusan dengan data pribadi yang sifatnya rahasia. Tanpa komitmen dan aturan jelas, produk vintage yang dimiliki tidak akan dilirik user sebab tidak ada jaminan kerahasiaan data. Selanjutnya, pemanfaatan ekosistem digital adalah hal yang umum dilakukan oleh pebisnis kekinian. Selain agar tetap eksis dan mampu bersaing, juga karena demikian banyak manfaat yang tidak boleh dilewatkan dalam rangka pengembangan bisnis. Jelas dalam bidang vintage, keamanan data tetap harus menjadi hal utama, mengingat tidak sedikit pihak dengan intensi buruk yang senantiasa menantikan kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi dari data user yang bernilai. Regulasi keamanan layanan digital serta perlindungan konsumen dan perlindungan data. Regulasi keamanan layanan digital dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Rumusan tersebut menjadi dasar pemberian hak digital bagi masyarakat. Konsep privasi merupakan dasar dari data pribadi. Sebagai suatu hak asasi manusia yang harus dilindungi diakui dalam pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tahun 1948. Untuk memastikan tingkat perlindungan yang konsisten bagi perorangan di seluruh dunia, diperlukan regulasi memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi pelaku ekonomi, termasuk mikro, kecil, dan menengah perusahaan, dan untuk memberikan orang perseorangan di semua negara dengan tingkat yang sama dari hak yang dapat berlangsung secara hukum dan kewajiban dan tanggung jawab untuk mengontrol dan memproses data pribadi dan sanksi yang tertera. Regulasi keamanan data pribadi di era ekonomi digital setidaknya harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, memiliki karakter internasional. Dalam transaksi ekonomi antar individu dan perusahaan,
Tempat penyimpanan fisik, privasi, dan data pribadi akan sulit ditemukan apabila transaksi dilakukan secara digital. Tempat penyimpanan data tersebut tidak dapat dibatasi lagi oleh lingkup yurisdis nasional, karena akan dapat bersifat lintas negara. Beberapa instrumen hukum internasional mengatur prinsip-prinsip privasi dan data pribadi yang diakui oleh internasional. Prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi hukum perlindungan data nasional dan modern. Yang kedua, melindungi privasi dan data pribadi sebagai hak positif. Yang ketiga, elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi. Dalam masyarakat ekonomi digital, privasi juga merupakan sebuah hak yang dapat melekatkan individual dengan masyarakat. Dengan adanya perlindungan privasi dan data pribadi, maka individu akan memiliki kepercayaan untuk berpartisipasi menjadi masyarakat era ekonomi digital. Selanjutnya, regulasi data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Dan hal ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Regulasi perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual-beli secara langsung maupun secara online. Undang-undang ini bertujuan untuk keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Dengan adanya hal ini, pembeli mendapatkan hak barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak penjual selaku pelaku usaha. Penanganan risiko keamanan, security risk treatment, pendekatan mitigasi dalam risiko keamanan. Yang pertama, penanganan risiko keamanan, mulai dengan kerangka kerja keamanan, siber yang tepat. Confidentiality, membatasi akses kepada siapa yang dapat melihat data. Integrity of the system, integritas mengelola data yang dimaksud mengendalikan siapa yang dapat menulis atau mengubah atau menghapus data. Availability, memastikan sistem menyala dan berjalan saat dibutuhkan. Yang kedua, menerapkan distribusi tanggung jawab yang seimbang. Banyak pengguna berpikir bahwa cyber security adalah tanggung jawab Departemen TI, tetapi itu adalah tanggung jawab semua orang. Siapapun yang memiliki akses email dapat rentan terhadap penipuan phishing, di mana mereka secara tidak sengaja mengklik tautan jahat atau lampiran. Eksekutif harus memahami risiko dan tanggung jawab mereka. Yang ketiga, ambil pendekatan holistik untuk keamanan. Pertimbangkan tidak hanya faktor teknis, tetapi faktor manusia dan fisik. Penting bagi perusahaan untuk melengkapi karyawan mereka dengan alat yang tepat untuk mengenali email dan malware phishing, atau bahkan aktor jahat dalam organisasi mereka. Kembangkan budaya kesadaran cyber di perusahaan, seperti membuat poster atau flyer warning untuk menjadi alat sosialisasi dan berikan pelatihan yang memadai untuk semua pengguna. Yang keempat, mengembangkan proses penilaian risiko yang menyeluruh dan berkelanjutan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengelompokkan aset Anda, termasuk aset digital dan kekayaan intelektual. Selanjutnya, kenali ancaman terhadap organisasi Anda yang bisa dilakukan oleh pihak eksternal, seperti peretas yang mengunci sistem Anda menggunakan uang tebusan, atau seseorang yang mencuri kartu kredit atau informasi pribadi, atau peretas yang tidak setuju dengan nilai-nilai perusahaan Anda. Mungkin pesaing ingin mematikan sistem Anda selama seminggu dan merusak reputasi Anda. Tetapi mungkin juga ada ancaman internal, pengguna yang mungkin secara tidak sengaja menghapus file atau karyawan jahat yang mencoba mencuri rahasia dagang Anda.
Pertimbangkan pihak ketiga yang dapat melakukan asesmen, pengujian, dan penilaian terhadap kerentanan sistem. Seperti manusia, sebagian besar perusahaan tidak dapat mengenali kesalahan mereka sendiri. Yang kelima, kembangkan rencana tanggap insiden dan tim tanggap insiden. Setiap orang di organisasi perlu tahu apa yang harus dilakukan ketika ancaman telah terdeteksi. Rencana respon insiden yang telah disusun perlu bergegas dijalankan sesuai prosedur. Dengan mengembangkan dan mempertahankan pendekatan manajemen risiko cyber untuk teknisi, Anda dapat meminimalkan ancaman cyber dan dampak yang dihasilkan bagi organisasi Anda. Anda juga akan siap ketika klien meminta salinan kebijakan cyber security Anda atau rencana mitigasi risiko. Baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman berikan di chat grup WhatsApp. Yang pertama adalah pertanyaan dari Putri Dewi Purwanti yang bertanya mengenai ada berapa langkah dalam pendefinisian risiko keamanan informasi. Jawabannya adalah manajemen risiko keamanan informasi terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah identifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan risiko dari ancaman yang dapat memaksakan. Yang ketiga, penetapan kebijakan keamanan informasi. Yang keempat, menerapkan kontrol yang tertuju pada risiko. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Afrida Fatki Silmi yang bertanya apa saja tantangan dalam keamanan digital. Tantangan keamanan digital antara lain keterhubungan secara luas. Berbeda dengan dunia nyata, selain itu ada strategi penipuan yang memanfaatkan kelemahan pengguna jauh lebih mudah digunakan daripada meretas perangkat digital. Saya akan menjawab pertanyaan dari Citra Ningrum. Pertanyaannya, salah satu kriteria regulasi keamanan data pribadi di era ekonomi digital adalah memiliki karakter internasional. Prinsip-prinsip privasi dan data pribadi yang diakui meliputi apa saja? Jawabannya, prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam melaksanakan semua kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, penggunaan, penyebarluasan data pribadi. Maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip seperti yang telah diatur dalam page Privacy Framework, yaitu MUNIR 54-55. Data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, diproses, atau digunakan secara fair dan sah. Untuk mengetahui apakah data pribadi tersebut diperoleh secara fair, biasanya dilihat dari metode yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memproses, atau menggunakan data tersebut. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda Kusuma Alfrista. Jenis perangkat lunak apa yang dapat membantu keamanan situs web? Untuk menghilangkan risiko keamanan, Anda harus yakin bahwa situs web tersebut tidak memiliki kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penjahat dunia maya. Dan cara paling efisien untuk memeriksa kemungkinan kerentanan adalah dengan menggunakan pemindai keamanan web. Cara untuk memeriksa kerentanan yaitu dengan analisis struktur situs web Anda dengan sangat hati-hati untuk menemukan setiap kemungkinan titik entry data. Dalam kasus Akunetik, bahkan berfungsi pada aplikasi yang sangat kompleks dengan banyak HTML5 dan JavaScript. Lalu kirim data khusus ke situs web Anda untuk melihat bagaimana kode situs web bereaksi terhadap data tersebut. Selanjutnya, jika mereka menemukan kerentanan, mereka melaporkannya. Dalam kasus Akunetik termasuk bukti bahwa kerentanan itu nyata dan informasi tentang cara memperbaiki kesalahan. Namun perangkat lunak otomatis tidak akan pernah dapat menemukan setiap kemungkinan kerentanan. Oleh karena itu, sebaiknya lakukan pengujian penetrasi secara berkala. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Tika Ardita. Sehubung dengan tantangan keamanan, apa yang perlu perusahaan siapkan untuk mencegah kejahatan informasi?
Yang pertama, membuat kebijakan untuk menangani informasi. Perusahaan harus mampu membedakan secara benar antara informasi yang bersifat sensitif dengan informasi yang bersifat non-sensitif. Yang kedua, menggunakan enkripsi untuk mentransfer data. Data sensitif selalu diakses berbagai macam orang dan aplikasi. Sebab itu, untuk melindungi informasi ketika diakses melalui sistem mengharuskan perusahaan untuk mengenkripsi data yang bertujuan untuk melindungi serta mengamankan informasi itu sendiri. Yang ketiga, memilih software yang aman. Untuk perusahaan, tentukan perangkat lunak yang direkomendasikan oleh ahli sistem keamanan informasi untuk standar keamanan yang akan digunakan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keamanan password. Yang kelima, mematuhi aturan keamanan. Sangat penting bahwa praktik keamanan harus dipahami dan ditaati seluruh infrastruktur perusahaan untuk mencegah hacker dari mendapat akses yang mudah ke informasi sensitif melalui jalur ini. Yang keenam, menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Sistem manajemen keamanan informasi merupakan suatu metode khusus yang terstruktur tentang pengamanan informasi yang diakui secara internasional. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.